Selama mereka bertarung, mereka sempat main sembunyi-sembunyian. Namun karena Kung Lao adalah kakek moyang dari Lemon, ia pun bisa memprediksi serangannya hingga ia bisa membunuhnya dengan mudah. Nah, sekarang pertarungan epik Sub-Zero melawan Chole. Di sini terlihat Sub-Zero telah menyandra keluarganya Chole. Nah, ketika Sub-Zero ingin membunuh Chole, tiba-tiba halo what's up guys, kembali lagi bersama Bang Bros di sini dan selamat datang bagi kalian yang bermampir di For Sale channel tentunya. Sip, di video kali ini kita akan bahas film yang mengajarkan kita tentang dunia kesadisan. Film ini berjudul kalian udah tahu, Mortal Kombat. Ya, dirilis pada tanggal 14 April 2021 kemarin. Ia disutradarai oleh Simon McQuaid. Film ini mengisahkan tentang seorang petarung MMA yaitu Chole Yong yang tiba-tiba terpilih untuk menjadi petarung di sebuah turnamen antar galaksi guys. Pemimpin dari Outworld, ya yang pastinya ini merupakan dunia luar yang tentunya belum kalian pernah jelajahi, di mana ia mengirim pasukannya untuk membunuh si Chole Yong. Ya, karena khawatir atas keselamatan keluarganya, ia pun mencari Sonya Blade untuk menemukan kuil dari Lord Raiden. Di sana ia dilatih oleh petarung MMA lainnya untuk mempersiapkan menyelamatkan bumi dari Outworld. Oke, penasaran dengan filmnya? Tonton video ini sampai habis. Film dimulai pada tahun 1617 di sebuah kediaman ninja yang hebat pada masanya bernama Hanzo Hasashi. Ya, bukan Hanzo Mobile Legends. Terlihat bahwa mereka adalah keluarga kecil yang harmonis. Di tengah kebahagiaannya tiba-tiba ada sekelompok orang yang membantai semua orang di sana. Ya, maksudnya di sini semua orangnya itu pengawalnya si Hanzo ini, guys. Kelompok itu dipimpin oleh Bihan, lalu istrinya Hanzo pun menyembunyikan anak perempuannya di bawah lantai. Ya, motor. Terlihat di sini Bihan ingin membunuh semua keturunan dari Hanzo. Nah, Hanzo yang lagi santuy bidui uhui pun mendengar jeritan dari istrinya. Ketika ia menghampiri istrinya, ia melihat istrinya yang sudah beku karena item winter yang ada di Mobile Legends. Salah cuk, maksudnya ia melihat istrinya mati karena dibekukan. Di tengah kesedihannya tiba-tiba ia dikeroyok oleh kelompok Bihan. Namun karena arahan dari sang sutradara, Hanzo pun berhasil membunuh mereka semua. Tak berselang lama pun ia menghampiri Bihan dan mengajaknya untuk gelut bareng. Namun sayangnya Hanzo pun kalah dan Bihan pun mengatakan, beberapa waktu kemudian Hanzo pun bangkit lagi untuk menyelamatkan putrinya. Namun sayang karena lukanya sangat parah, ia pun akhirnya ikut meninggoy. Jir, ini orang mati ada efeknya juga. Kemudian Lord Raiden pun datang. Ya, ternyata kedatangannya untuk menyelamatkan putrinya Hanzo. Ya, supaya keturunan dari Hanzo masih ada ya. Scene pun berpindah ke beberapa ratus tahun kemudian. Di sana terlihat Chole yang lagi mempersiapkan diri untuk pertarungannya. Namun naasnya, ia kalah dalam pertarungan tersebut. Dan nampaknya ia diikuti oleh seseorang. Scene pun berganti lagi ke Outworld. Pemimpin dari Outworld yaitu Sang Tesung menyuruh Bihan atau Sub-Zero di sini untuk membunuh juara dari Atlam supaya mereka bisa memenangkan turnamen tersebut. Winning Mortal Kombat cannot be left to chance. Balik lagi ke Chole, ia pun dihampiri oleh orang yang mengikutinya tadi yang bernama Jack. Jack pun yakin bahwa Chole adalah orang yang terpilih setelah ia melihat tanda naga tersebut. Ketika mereka lagi asik santai-santai, Sub-Zero pun datang dan ingin membunuh keluarganya. Dan untungnya Jax pun datang untuk menyelamatkannya. Lalu Jax pun menginfokan bahwa mereka berdua adalah orang yang terpilih untuk menjadi petarung dalam turnamen antar galaksi. Di tengah-tengah perjalanannya ia dicegat oleh Sub-Zero, lalu Jax pun menyuruh Chole untuk menemukan Sonya Blade. Sementara ia akan melawan Sub-Zero sendirian. Dan dimulailah pertarungan epik antara Jax versus Sub-Zero. Namun karena Sub-Zero dibuff habis-habisan karena sang sutradara pun memintanya kepada Munton, Jax pun kalah dengan kehilangan kedua tangannya. Lalu Shen pun berpindah ke Chole, di mana ia berhasil menemukan Sonya Blade dan mengajaknya untuk
Kok jadi gini skripnya kampret? Ya maksudnya itu dia mengajak untuk mendiskusikan rencananya. Ketika memasuki markasnya, ia menjelaskan semua info tentang turnamen antar galaksi, yaitu Mortal Kombat. Bukan antar galaksi, antar dimensi maksudnya ya. Setelah itu ia bertemu dengan Kano, yang mana Kano adalah tentara bayaran klan Naga Hitam. Di tengah obrolannya mereka kedatangan tamu tak diundang, yang mana makhluk tersebut memiliki kekuatan untuk tak terlihat. Kayak teman pas ditagih hutangnya nih. Dan akhirnya mereka pun bertarung. Kano yang sudah emosi tingkat dewa pun karena kakinya terkena pisau langsung mengeluarkan ultimate-nya sambil mengatakan, Kano wins. ternyata makhluk tersebut dikirim oleh Sang Tesung untuk membunuh juara atau champion dari bumi. Balik lagi ke Chole di mana terjadi perundingan dengan Kano karena ia mengetahui di mana lokasi kuil Lord Raiden. Sempat menolak, namun akhirnya ia setuju karena dibayar dengan harga yang tinggi. Keesokan harinya mereka berangkat mencari kuil tersebut. Di tengah perjalanannya terjadi perselisihan antara Sonya dan Kano karena mereka memperebutkan GPS-nya. Dan mereka pun bergelut tapi sayangnya Kano kalah. Hijir sang ramat nih cewek. Dan tak berselang lama mereka pun bertemu petarung bumi lainnya yang bernama Liu Kang. Liu Kang pun akhirnya menuntun mereka ke kuil Lord Raiden. Ketika lagi melihat, tiba-tiba Chole mendapatkan bayangan tentang Hanzo. Setelah itu, Sonya melihat Jack yang terluka parah dengan kehilangan kedua lengannya. Shin pun berpindah ke Raiden. Raiden mengatakan bahwa mereka semua tidak dalam keadaan prima untuk bertarung dan menyuruhnya supaya fokus untuk latihan. Ketika mereka lagi berunding, tiba-tiba petarung dari Outworld datang dan ya motor dan ingin membunuh mereka semua. Lalu tiba-tiba Raiden pun menciptakan barrier supaya mereka tidak bisa masuk. Dan pada akhirnya mereka pun latihan untuk membuka arkananya masing-masing. Di sini Sonya tidak bisa ikut karena ia tidak memiliki tanda naga tersebut. Balik lagi ke Jack, di sini ia sudah sembuh sepenuhnya. Tapi sayangnya tenaganya tidak seperti dulu lagi karena tangan robotnya yang sudah melemah. Ketika lagi makan malam di sini Kano dihina habis-habisan yang membuatnya sangat marah hingga ia bisa membuka arkananya sendiri. Ternyata kekuatannya adalah sinar laser dari matanya. Dan setelah mereka latihan di sini Raiden mengatakan bahwa Chole adalah keturunan dari Hanzo Hasashi. Greatest ninjas to ever walk the earth. Hanzo Hasashi. Tapi karena ia gagal dalam membuka arkananya, Raiden pun menyuruh Chole untuk balik lagi ke keluarganya. Shin pun berpindah ke Kano. Di sini ia bertemu dengan teman lamanya yaitu Kabal. Lalu Kabal pun mengajak Kano untuk berkhianat pada Lord Raiden dengan cara menghilangkan seal atau perisai yang sudah dibuat oleh Raiden. Sehingga pasukan Outworld pun bisa membunuh mereka semua. Balik lagi ke Chole ketika ia lagi asik maksudnya lagi reunian sama keluarganya. Tiba-tiba ia kedatangan tamu tak diundang lagi, yaitu motor. Tiba-tiba ia kedatangan tamu tak diundang lagi, yaitu Goro. Dan pertarungan pun terjadi. Bersama dengan itu pasukan Outworld pun menghajar semua petarung bumi hingga nggak dikasih napas. Nah sekarang kita dialihkan ke pertarungan Kung Lao dengan peliharanya Sang Tesung. Selama mereka bertarung, mereka sempat main sembunyi-sembunyian. Namun karena Kung Lao adalah kakek moyang dari Lemon, ia pun bisa memprediksi serangannya hingga ia bisa membunuhnya dengan mudah. Kok bisa ketemu alien? Balik lagi ke Chole, di sini ya terlihat kewalahan melawan Goro karena ya lu lihat sendiri dari gede banget nih badannya cuk, pasti maksudnya itunya gede ya. Nah ketika istrinya akan dibunuh, tiba-tiba Chole pun bisa membuka arkananya yang mana kekuatannya adalah baju armor dan senjata itu yaitu nunchaku. Bener gak sih? Koreksi di komentar ya. Dan pada akhirnya ia pun berhasil membunuh Goro. Yang ngeri amat cut. Ternyata Ren sengaja menyuruh Chole untuk pulang agar karena desakan tersebut ia bisa membuka arkananya. Nah sekarang Jack pun sudah bisa membuka arkananya setelah ia dibogam habis-habisan oleh General Reiko.
Ketika Raiden ingin membawa kabur mereka semua, tiba-tiba Kung Lao pun datang untuk menyelamatkan Chole karena dihadang oleh Bi-Han. Namun sayangnya Kung Lao pun tertangkap Sang Tesung, diemut dan dikocrot. Itu ya disedot aja, bukan isi diemut. Liu Kang sangat sedih atas kepergian Kung Lao. Lalu di tengah kesedihan mereka, Chole pun mengusulkan untuk bertarung dengan mereka namun harus 1 lawan 1 dan mereka semua pun setuju. Di sini terlihat bahwa Jack versus Reiko, Sonya versus Kano, Liu Kang dan Chole versus Milena dan Kabal yang pada akhirnya mereka gelut lagi, ya biasalah. Singkat cerita mereka semua pun bisa membunuh para petarung Outworld. Dan ketika Sonya membunuh Kano, ia langsung mendapatkan tanda naga tersebut karena ia sudah berhasil membunuh Kano. Nah, sekarang pertarungan epik Sub-Zero melawan Chole. Di sini terlihat Sub-Zero telah menyandra keluarganya Chole yang membuat Chole mengeluarkan Sage mudenya dan mereka pun gelut lagi, ya. Nah, ketika Sub-Zero ingin membunuh Chole, tiba-tiba Hanzo pun datang yang mana ia sudah bangkit dari neraka. Dan sekarang Hanzo pun menjadi Scorpion. Dan epic battle pun terjadi. Terlihat di sini Scorpion kewalahan melawannya dan si Chole pun malas dah gue jelasin, cuk. Ketika Scorpion melihat keluarga Chole yang dibekukan, tiba-tiba ia mengingat ketika keluarganya yang dibekukan yang membuat Scorpion mengeluarkan Sage modenya. Dan round 2 pun dimulai. Di sini Sub-Zero melawan Scorpion dan Chole, 2 versus 1. Lalu mereka berdua pun bisa memojokkan Sub-Zero. Nah, karena mereka ingat dengan durasi film yang sudah hampir habis, Scorpion pun langsung memfatality Sub-Zero. Setelah itu Scorpion pun meninggalkan mereka semua. Nice banget efeknya, cuk. Tak berselang lama Sang Tesung pun datang dan ia pun menerima kekalahannya sambil nyerocos ndak jelas. Raiden yang muak mendengarnya pun langsung mengultimate-nya. Ya bagus pak, bagus, top. Lalu Raiden pun ingin mencari petarung yang lainnya dan target selanjutnya adalah Johnny Cage. Dan ya, film pun tamat. Oke guys, gitu aja pembahasan film kali ini di video kali ini ya. Dan bagi kalian yang ingin request film, silahkan komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube ya guys. Dan Bang Bros di sini selamat datang, bukan selamat datang lagi ya. Maksudnya sampai jumpa di video selanjutnya. Yeah. Unknown Brain, Marvin Divine. I'm saying